Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan buat untuk pengaturan atau profil kliniknya ya, teman-teman. Jadi semacam untuk pengaturan situs ya. Jadi untuk identitas, untuk logonya atau untuk ikonnya. Nah, baik teman-teman. Jadi ini kita save aja ya. Kita gunakan logonya ini ya. Kita tetap gunakan admin LPA logonya. Atau teman-teman nanti siapkan sendiri ya logonya sendiri ya di situs masing-masing. Pertama di sini saya mau oke, bentar dulu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman perlu membuat tabel baru yaitu profil klinik dan dengan data-data yang teman-teman lihat di layar ya. Itu ada klinik ID, klinik name gitu ya. Di sini untuk klinik ID-nya teman-teman set ke TINI INT 1, kemudian klinik name-nya varchar 650 ya, description-nya teks, klinik admin mungkin nama adminnya. Sebenarnya optional ya, misalnya kalau juga nggak pakai klinik admin nggak usah di sini, misalnya nggak jadi masalah. Cuma ini kayak misalnya untuk identitas aja, misalnya ada sosial media atau apa bisa teman-teman tambahkan juga ya. Jadi seperti ini ya, klinik name, klinik description, klinik kontak, klinik logo, klinik icon. Tapi teman-teman misalnya nggak apa istilahnya tidak mau mengikuti seperti ini ya, terserah. Ini kan saya cuma buat contoh aja ya. Nanti mungkin kebutuhan teman-teman juga bisa berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini. Nah, nanti siapkan dulu tabelnya seperti ini ya. Cuma di sini nggak auto insertion ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buat sebelum pakai auto insertion, nah ini nggak gitu ya. Jadi langsung saja nanti di sini kalau udah dibuat itu bisa langsung tambahkan primary key seperti ini saja. Oke, jadi nggak ada auto insertion-nya, cuma kita set primary gitu ya. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan dimengerti ya. Nah, kalau udah seperti ini kita insert saja ya di sini misalnya. Oke, klinik ID-nya 1, ininya kita maukan saja, kita go ya. Oke. Nah, di sini seperti ini ya. Kemudian kita ke ini ya. Kita buat sebuah file baru nanti. Tapi sebelumnya kita mau ke nav admin dulu ya, teman-teman. Di sini ke nav admin kita mau buat menunya saja di sini dulu. Nah, di sini ada FA kalender, kita ganti jadi fast FA cogs ya. Cogs itu kayak semacam gerigi gitu ya. Buat setting di sini kita lihat. Oke, kita reload lagi. Di sini sudah ada sebenarnya. Kita reload seperti ini. Oke, cuma ini ada tanda 2-nya ya. Saya mau hapus. Ini ada, nah ini ada span-nya. Span bagian ini kita hapus. Di sini misalnya saya tulis profil klinik. Di atasnya ini example-nya pakai nama pengaturan ya. Pengaturan. Sini ke fake sama dengan profile klinik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba reload lagi ya. Sini sudah ada profil klinik, cuma belum ada URL-nya, jadi masih ini ya, masih kosong. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita buat kodenya. Caranya sih gampang ya, tinggal cuma di sini perlu query dulu ya. Nah, di sini sebelumnya ada user manage. Nah, kita tambahkan di sini user manage extend seperti biasa, extends profile klinik. Oke. Teman-teman juga bisa download kodenya ya, di misalnya kalau teman-teman nggak males ngikuti kodenya, teman-teman bisa lihat juga di 93.co.id. nanti download aja kodenya ya, tiap partnya itu
Nanti untuk khusus pembuatan ini misalnya copy paste terus tinggal pastekan saja gitu. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan atau males mengikuti, ya bisa di blog saya di root93.co.id. Di sana sudah ada saya tambahkan skrip-skripnya, jadi tinggal di kopas saja gitu. Nah, baik. Selanjutnya kita buat file baru di sini. Misalnya di sini kita tulis profile klinik gitu ya. PHP. Baik. Jadi bisa buat kelas baru, kelas profile klinik. Public function my profile atau profile update ya, atau apa ya namanya, kadang suka bingung gitu penamaan functionnya. Coba bebas aja. Nah di sini kan kita nanti mau fetch ya, fetch ke datanya. Jadi kayaknya harus apa sih istilahnya, select dulu ke tabel profile klinik ya, kemudian nanti kan di update sama dia gitu, di formnya gitu ya. Kalau sebenarnya kan kita tambah. Nah ini kita prosesnya cuma update doang, nggak ada proses tambah gitu. Jadi nanti perlu query dulu ke tabel profil klinik. Berarti di sini misalnya get info ya, get info klinik. Nah, seperti ini. Berarti nanti di sini SD sama dengan sdis obj select table misalnya profile klinik. Oke, langsung di sini row di sini misalnya, atau mungkin kita tulisnya seperti ini aja, sdis row kemudian sd page pdo page search page bot ya, return sdis row. Oke, kemudian kita buat form public function profile forum. Tulisnya apa ya, bentar kita agak, jadi kalau mau huruf kecil mau huruf besar biar gampang ya sebenarnya. Get info klinik, kemudian di sini public function apa ya, mungkin profile form ya, profile form. Kemudian kita panggil fungsi yang tadi apa, sdis get info klinik. Oke, kemudian kurung tutup seperti ini. Di atasnya kita kan mau update ya, kita kopikan saja dari sini ya proses ininya, dari user edit saja ya teman-teman, kita kopikannya. Nah di sini kita mau niru formnya ini saja ya, jadi kopikan saja ya teman-teman seperti ini. Kemudian jadi di function user edit kita copy, nanti kita rubah ya
formnya gitu. Baik, pastikan ke profil klinik di bagian profil form. Nah, pastikan seperti ini. Kemudian tinggal hapus-hapus saja ya bagian-bagian yang memang nantinya tidak diperlukan, karena kita cuma buat contoh saja gitu ya. Nah, oke, di sini sudah. Atau mungkin nanti untuk logo sama itunya dipisah ya. Pengaturan logo sama pengaturan name-nya itu dipisah ya. Jadi logo, untuk logonya mungkin nanti ya kita hapus dulu saja di sini. Ini untuk kayak semacam bagian ini saja dulu ya. Bagian name, description, kemudian kontak ya, atau apalah terserah. Gitu ya. Baik. Nah, di sini nama klinik atau identitas klinik, nama klinik aja ya, nama klinik. Ininya tulis nama klinik. Ininya kita tulis as this row, as this, sorry PHP biasa ya di sini, as this row clinic name. Ini nggak pakai call MD 6 dan kita juga nggak pakai row-nya ya, jadi agak lebar gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya let's say itu butuh data-data lain ya sebagai identitas, nggak harus clinic name, clinic description gitu, itu harus terserah ya, seperti yang saya katakan tadi, terserah nanti teman-teman maunya seperti apa. Nah, ini bentar dulu ya teman-teman, untuk kliniknya oke, klinik kontaknya kita set 0 dulu ya. Klinik kontak mungkin kita perlu 0 ini. Kalau misalnya tidak didefinisikan, ataupun kalau misalnya mau klinik name dan klinik description saja ya gak apa-apa, tapi ya idealnya kalau biasanya untuk name dan description juga itu kayak perlu aja gitu. Kemudian logo dan icon itu paling penting, nanti perlu ditambahkan juga ya. Nah, baik teman-teman, kembali lagi fokus ke sini, kita kopikan saja, tapi ini pakai text area untuk descriptionnya ya. Kita deskripsi ininya kita pakai text area class form control, kemudian name-nya deskripsi ataupun klinik description. Ini juga di bagian atas, misalnya ini klinik name ya untuk name-nya. Terus sih sebenarnya kalau di post itu bebas sih sebenarnya. Nah, kemudian ini seperti kita tulis seperti di atas, as this row, kemudian tapi ininya adalah clinic description, kemudian tutup. Baik. Ini juga harus, ini nanti ada post ini di sini PHP lagi teman-teman, di atasnya kita tulis as this R sama dengan array. Oke. Kita agak sedikit dirapihkan ya teman-teman, agak sedikit.
Oke, sudah ya. Baik, kita coba tes dulu ya, barangkali ada something wrong. Kita panggil di runadmin.php. Ini belum ada prosesnya, dan di sini kita nggak beri tanda komen atau garis miring seperti ini. Di sini case-nya case profile klinik ya. Lalu ini kita tandai profile. This crude, kemudian profile form ya. Break. Oke, kita cek profile klinik menunya. Oke, ini masih nyamping ya. Kayaknya kita butuh something, bukan yang ini ya. Kontainernya kita lupa, sorry. Kita makan saja di bagian tertentu ya di sini. Public function profile index ya. Kita copy lagi dari user manage. Bagian mana ya, bagiannya user index. Di sini kita copy. Nah, kontainer kita copy kontainernya saja, lalu ke bagian sini dan kita copy lagi, dan kita rubah di sini misalnya profile form ya, profile form. This profile form. Oke, teman-teman. Current admin profile index ya. Kita reload. Nah, di sini dia nggak nge-return ya ininya. Oke, karena nggak nge-return, maksudnya ini ada yang salah. Kita kembali ke ke fungsi profile klinik. Kita gunakan where di sini, where clinic ID sama dengan 1, kemudian SD execute. Reload. Oke.
Kita coba Pardum dulu ya, Echo Pardum Solid. Kita mau cek errornya dulu ya di fungsinya. Clinic ID, oh ya memang 0 ya, sorry memang karena belum diisi. Oke, kita coba dulu ya, ini buat tes aja ya teman-teman, sorry. Ini misalnya Klinik Ansena, kita klik go. Oke, kita reload di sini. Oke, di sini ada klinik name-nya adalah Klinik Ansena. Cuma placeholder-nya ini agak salah, placeholder-nya kita tulis masukkan nama klinik. Oke, baik. Ini gak usah di Pardum lagi ya teman-teman. Kita hapus Pardumnya. Kita reload kembali. Nah, untuk formnya ini kayaknya udah oke ya. Cuma nanti kita sebenarnya mau bikin ini ya, sorry, ini jangan edit user ya, tapi di sini edit profile klinik. Oke, kita cuma tinggal nambahin buton submitnya di kelas form group, kemudian kita tambahin ya sini input atau buton ya, buton type submit, kemudian kelas btn md btn primary, kemudian value-nya mungkin submit. Oke, seperti ini ya nantinya. Baik, ini untuk formnya ini udah selesai ya teman-teman. Cuma kita mau ada, kan nantinya mau dipisah ya antara pengatur atau mungkin digabung ya mungkin ya. Jadi misalnya di sini kalau diklik ini ada pengaturan ini profil utama kliniknya, kemudian logo, terus kemudian ikonnya gitu ya. Bisa saja seperti itu ya. Nanti mungkin saya akan buatnya seperti itu. Oke, teman-teman, jadi di sini sebenarnya saya sudah buat ya, teman-teman. Karena memang proses CRUD-nya sama saja ya, sama saja seperti sebelum-sebelumnya gitu. Ini kan prosesnya proses update, kemudian validation-nya. Ini nanti buatnya seperti ini ya, if empty as dispose clinic, kemudian or empty as this clinic description or empty gitu ya di sini. Pakai ini or ya. Atau teman-teman nanti download kodenya di root93.co.id untuk bagian mengatur profil klinik ya, nanti kalau di blog itu sesinya sesi ke-13 ya nantinya kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya yang sebelumnya kan kita buat di sini ya ada untuk select ke tabel informasi informasi profil klinik ya. Nah, itu teman-teman nanti pindahkan ke main modul supaya dijalankan di dalam konstruktor dan bisa dipanggil secara otomatis di mana saja di bagian kelas-kelas yang sudah di-extends. Nah, contohnya nanti buat di function construct seperti ini, as this info slab get info klinik ya.
nggak usah ditambahkan di sini atau didefinisikan di sini, langsung saja ya ditambahkan. Nah, kemudian nanti kopikan get info kliniknya ke bagian atau cut ke bagian main modul.php yang berada di file core seperti ini. Ganti raw jadi info, sama di bagian ini nantinya raw-nya diganti jadi sdis info ya. Nah, oke, proses update-nya seperti ini. Nanti jangan lupa copy saja kalau misalnya teman-teman nggak ini di root93.co.id bagian membuat aplikasi klinik part ke-13 kalau nggak salah. Nanti kopikan saja untuk bagian bagaimana mengatur profil kliniknya ya, supaya lebih cepat gitu teman-teman. Nah, baik. Ini udah ya, kita coba tes, dan ini untuk validasinya ini udah oke lah. Klinik pengobatan untuk masyarakat ya, kontak klinik misalnya, kita ngaco aja ya teman-teman. Nah, kita klik submit. Oke, ada kesalahan ya di bagian nomornya. Nah, oke, kita klik ke sini, dan oke, di sini mungkin oke, klinik name, klinik description, klinik kontak, kemudian klinik ID. Di bagian klinik kontak kayaknya ada something problem ya. Kita lihat ya di patient create untuk proses edit. Sebenarnya untuk proses edit benar sih ya, seperti ini. Sorry, salah ya, salah. Ini salah, sorry. Ini salah nih. Oke, jadi nah seperti ini. Sama dengan titik 2 ya. Kalau ini bukan seperti ini ya. Jadi sama dengan nah seperti ini. Ini sama dengan titik 2 gitu ya. Jadi ini salah. Nah, clinic name sama dengan titik 2 clinic name ya. Sorry. Clinic name, kemudian klinik description sama dengan titik 2, kemudian klinik kontak sama dengan titik 2. Kalau ini udah ya fix ya. Nah, kita coba teman-teman, kita ulangi lagi klinik pengobatan masyarakat ya, 08765431. Kita oke, data berhasil disimpan. Kita lihat di sini. Oke, di sini ada ya klinik Ansena, klinik description, klinik pengobatan masyarakat, klinik kontak di sini ada juga. Nah, selanjutnya teman-teman kita mau nambahin klinik logo dan klinik iconnya. Kita pisah saja ya, tapi nanti di loadnya di indeks ya. Kita maunya di sini nih, di bagian konten kita buat lagi new folder, misalnya info ya. Nanti di info itu berisi ataupun apa ya, web aja ya, web. Di folder konten kita buat folder web, nanti berisi icon dan favicon gitu ya. Nah, teman-teman, tadi apa lagi ya? Nah, sebelumnya kita ke core, kemudian kita ke template. Di sini kita mau tambahkan title-nya ya. Nah, teman-teman nanti buat link rel meta icon seperti ini, href, kemudian meta name description, kontennya di sini dibuat juga ya seperti ini ya. Gampang, meta name description, kemudian di sini ada saya tambahkan link rel icon href, nanti ke icon, ini ke deskripsi situsnya. Nah, pertama teman-teman di sini kita mau di sini sdis, php sama dengan sdis info, kemudian site klinik name, nama kliniknya,
Kemudian gini, kita PHP seperti ini. Kita coba reload di sini. Sorry, jangan sini, ada di seperti ini. Oke, di sini ada undefined sdis-info ya. Karena memang si template ini bukan extend dari si main modul ya. Si template kalau di SPL Autoload itu tersendiri ya, gitu. Jadi kita tambahkan di sini lagi, di sini kita copy dari main modul.php, copy get info clinic, copy, tambahkan ke template.php. Lalu di sini kita tulis sdis info slab get info klinik. Oke, kita reload ya teman-teman di sini. Kita reload. Oke, di sini ada tulisan klinik Ansena. Kemudian kalau misalnya ini di dashboard, saya pengennya itu ke sesuai dengan sesuai dengan get yang ada di sini gitu ya. Jadi saya akan buat seperti ini ya teman-teman. PHP, kemudian as in title, kemudian jika sget kosong, tidak kosong, maka kita tulis sget. Nah, path di sini, kemudian sget. Lalu getnya itu nanti sdis app post get tag ya kalau nggak salah. Nanti di sini kita tulis kita tulis aja sih ya, sdis app URL in title, as in title. Fungsi URL in title ini ada di property.php, URL title. Nggak ada ya di sini. Kita nggak usah pakai fungsi itu ya. Sebenarnya kalau di beberapa aplikasi ada fungsi itu ya, fungsi yang saya buat, jadi buat kayak menghapus underscore gitu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan ya. Ini kita pakai langsung saja in title. Nanti saya jelaskan untuk fungsi URL title, atau mungkin nanti akan saya tambahkan ya. Saya lupa ya kalau di sini belum saya tambahkan as in title di GitHub-nya gitu. Oke, jadi ketika misalnya ini home, berarti ini akan di home ya. Nah, di head-nya ini error karena belum ditambahkan. Kita ke head saja, ke modul ke run admin.php. Di sini ada head, kemudian di sini kita tulis sdis app get pegs ya, di bagian headnya. Oke, kita reload. Nah, jadi kalau di home dia akan ke home gitu ya, seperti ini. Kalau misalnya di pasien, semua pasien, dia akan tulis semua pasien. Nah, di fungsi, nanti sebenarnya kita akan buat fungsi URL title ya. Tujuannya ini untuk menghapus underscore, kemudian pakai which word gitu ya. Jadi ini tulisannya nggak kecil, nggak akan disesuaikan dengan semua pasien. Tapi ini saya lupa nggak ditambahkan di GitHub gitu ya. Jadi versi ini memang versinya versi yang belum ada fungsi URL in title gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa, seperti ini dulu ya teman-teman. Nah, itu udah dipanggil di bagian
template-nya. Sekarang di bagian description-nya kita juga panggil as this info, kemudian apa di sini clinic description ya. Oke, kalau misalnya salah nanti juga bakal error. Nah, kita lihat di sini nanti akan ada klinik description-nya, klinik pengobatan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba masih di profil klinik, kita akan coba untuk bagian upload gambarnya ya, logo ini admin LTE dan juga logo untuk bagian icon ya, maksudnya icon. Nah, ini juga ini admin LTE ini harus kita rubah ya. Ada di natadmin.php. Nah, natadmin.php ini udah di extend sama template. Berarti di sini nanti di bagian sidebar ya, saya hampir lupa. Di bagian sidebar di sini langsung saja as this info klinik name ya. Jadi, nah, kan bisa dipanggil. Oke, kita reload. Nah, di sini ada tulisan klinik Ansena, cuma ini ada URL-nya belum kita arahkan. Kita href-nya, nah ini kita ke page sama dengan home. Kita reload lagi, kita, nah ini sudah. Jadi kita akan selanjutnya kita akan buat untuk upload apa namanya logo dan icon situsnya. Nah, baik teman-teman, kemudian kita akan buat untuk upload logo dan favicon ya, icon ya. Mungkin icon dan logonya saya pisahkan saja ya, jadi biar enak gitu ya. Baik, kita kopikan saja dari user manage ya, dari bagian editnya ya, untuk niru formnya gitu, biar kita nggak terlalu, ya ampun, maksudnya terlalu ribet gitu. Nah, di bagian editnya kita copy saja ya. Kita copy untuk bagian ininya ya kali. Nah, ini. Nah, dari sini ya teman-teman. Hop. Kemudian sampai ke submit seperti ini. Di sini tulis di sini public function, di sini misalnya upload logo ya. Tulis di sini, kita tambahkan. Oke, kita agak sedikit geser, rapihkan ya teman-teman. Pemgupnya agak dirapihkan. Ininya juga konten web di sini. Kemudian tulis as this info, kemudian di sini apa? Itu logo ya. Klinik logo. Benar gak sih? Kita tulis ya. Localhost. Kita lihat ya di sini profil klinik di sini ininya klinik logo ya, klinik logo bener. Klinik logo, kemudian kita pakai ALT sini klinik logo. Oke. Nah, untuk ininya kita tulis logo. Kemudian ini agak geser ya biar agak rapi dikit ya. Kemudian div ininya agak geser, ini juga agak geser.
Ini geser ke samping, agak geser supaya ya kelihatan bagus aja ya teman-teman. Kemudian ininya kita ganti sama logo, namanya logo. Oke. Kemudian form actionnya kita copy dari user manage bagian edit juga ya teman-teman. Nah, ada ini ya dari sini set sampai form car body kayaknya ya, mungkin ya ada sampai car body, sampai sukses di sini dari deep class call MD12. Oke, seperti ini. Kemudian car body sudah. Oke, sudah ke sini ke bagian Oke, agak sedikit digeser kayaknya nih. Supaya di dalam form ya. Tulis formnya juga. Ada car body-nya ya, teman-teman, car body. Kemudian ada call MD12-nya, ini form dulu. Kemudian call car primary-nya. Lalu ada bagian untuk call MD-nya, ini agak geser. Nah, tutup seperti ini. Baik teman-teman, ininya kita tulisnya name upload logo ya, namanya. Oke, ini kayaknya fix ya, seperti ini. Ininya upload logo. Lalu kita tambahkan ke bagian profile index. Di sini kita tulis di bawahnya nanti ininya apa ya? Kita nggak pakai call MD12 ya, sebenarnya udah. Sebenarnya nggak usah pakai call MD12 tapi nggak apa-apa ya. Kita as this di sini upload logo. Kita coba lihat ya teman-teman di sini localhost Jill. Oke. Kita lihat di profile klinik di sini ada bagian upload logo ya. Jadi tinggal kita upload. Nah, ini bagian ininya kayaknya harus dimodifikasi. Tombol uploadnya kita hilangkan saja. Nah, seperti ini karena memang kita butuhnya di submit saja langsung ya. Oke. Nah, baik teman-teman, ini seperti ini kita tambahkan upload logonya, kemudian prosesnya juga mau kita tambahkan, berarti di sini samalah di sini kita tambahkan. Kita tes dulu ya, tes dulu bagian ini ngaruh gak ke bawah. Oke. Atau mungkin kita tambahkan di sini, kita coba dulu ya, takutnya ngaruh. PHP. Nah, ininya iset upload logo ya, isetnya. Nah, ini copy dari sini. Nah, oke, kita kurung tutup. Upload logo. Oke. Jadi kalau misalnya pakai request method post ini nanti ikut ngepost. Jadi kita pakai iset saja ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di user manage kita copy lagi untuk prosesnya, yaitu untuk proses upload gambar di sini. Nah, ini kita copy ke profil klinik, kita pastekan. Ininya adalah name-nya adalah tadi apa? Name-nya adalah logo ya. Logo. If iset upload logo, sorry ini. Oke, sudah. Ini pathnya di ininya adalah logo, name-nya adalah logo, kemudian pathnya konten web slash di sini slash ini ya, udah seperti ini benar-benar. Nah, ininya 300 KB ya, udahlah seperti ini.
Jadi jika tidak kosong maka as file logo name gitu. Kemudian tapi kalau misalnya kosong jadi wajib diisi ya. Kita tulis di sini array push. Kalau misalnya ininya si image-nya ini apa ya, sebelumnya validasinya adalah jika format tidak sesuai, jika lebih dari 300 KB. Nah, ini misalnya juga misalnya tidak kosong, ketika maksudnya tidak kosong ini seperti ini, eksekusi ke sini. Tapi kalau misalnya ini kosong juga kita array push. Jadi ini kebanyakan nantinya adalah ini validasi untuk ketika misalnya tidak kosong. Kalau ini ketika tidak kosong, nah ini ketika kosong di blok else ini. Gambar tidak boleh kosong. Oke. Seperti ini. Kemudian if as this if count as this sama dengan 0. Oke, sama. Kalau errornya 0 kita eksekusi. Kita cek dulu ya teman-teman sebelum upload logo, kita tes dulu ininya ya, bagian upload logonya agak sedikit di reload. Kita klik submit. Misalnya kalau dikosongkan, gambar tidak boleh kosong. Oke ya, validasinya udah fix gitu. Nah selanjutnya teman-teman kita perlu prosesnya ya. Kita copy lagi dari user manage, gak usah pusing-pusing ya teman-teman. Nah kita if move uploaded seperti ini, kita pastekan ke sini. Jadi kalau misalnya gambarnya udah terupload, baru kita submitkan ke server. Tapi kalau misalnya nggak ke-upload ya jangan gitu. Sama seperti ini. Oke, jadi kalau ini berarti if as this obj update table, kemudian nama tabelnya adalah profile clinic. Oke. Agak ke bawah, supaya apa ya, supaya enak aja lah gitu. Kemudian di sini hanya ada tadi klinik logo sama dengan titik 2 sama dengan titik 2 ya, sama dengan titik 2 klinik logo ya, sama seperti ini. Kemudian ada maksud saya pakai string ini ya, string tunggal saja di sini seperti ini. Kemudian klinik ID sama dengan titik 2 klinik ID. Oke. Kemudian tambahkan array di sini. Seperti ini. Klinik logo s klinik bukan klinik as this file item ya, nantinya as this upload file item, as this upload file item. Oke. Kemudian di sini klinik ID sama dengan as this info klinik ID. Oke. Nah ini untuk move offloadernya kita tutup dulu ya, di sini tutup. Kemudian untuk bagian ini buka lagi. Nah di sini kita copy saja ya, supaya biar nggak terlalu ribet. Nah SD successnya kita copy. Kemudian kita di sini ya pastekan. Kemudian else pastekan, tapi ini danger ya. Logo gagal disimpan ya, logo gagal diunggah ya, atau apalah, logo gagal disimpan lah. Oke. Nah jadi nanti akan disimpan di folder web ya teman-teman. Kita coba ya tes ini untuk upload gambarnya, sudah saya siapkan di sini. Oke, kita upload, klik browse
Saya cari dulu di sini, pakai admin LTA, tetap logonya kita klik submit. Oke, data berhasil disimpan ya. Oke, harusnya pakai reload sih ya, lebih enak supaya this reload satu saja ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ada 77774 ya. Nah, masalahnya kalau kita upload lagi ini seperti ini ya, kita akan terlalu menumpuk gambar di server kalau misalnya digonta-ganti. Ini akan masih ada error kayaknya nih. Oh, sorry. Ini fungsinya ada yang salah ya. This app reload, sorry. Oke. Kita ulangi lagi teman-teman, kita upload logo lagi. Nah, itu logonya sudah ke-upload ya. Kita upload lagi. Nah, kalau misalnya di random seperti itu, dia akan menumpuk gambar di sini di web tuh ada acak. Nah, caranya kita modifikasi upload kelasnya. Nah, kita modifikasi file upload kelasnya, kemudian di sini ada apa sih ini, kita minimize dulu kan, ini ada parameternya adalah datanya, kemudian fatnya. Nah, kemudian kita ini sname gitu ya, ini defaultnya. Nah, kalau misalnya si name-nya kosong misalnya ya, katakanlah di sini kita tulis, ingat ya teman-teman, lihat, perhatikan di sini kita tulisnya seperti ini. If empty misalnya sname. Nah, seperti ini. Jika kosong, maka jangan tidak kosong. Kalau pakai tanda seru, jika kosong kita gunakan run ya, seperti ini. Run 100 sampai 1 juta seperti ini di random gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak kosong, nah, ini semikolonnya ganti pakai titik 2 seperti ini, maka kita filenya jangan di rename, tapi kita tulis sendiri ya di sini nama filenya, misalnya sname, kemudian titik string ganda, titik, kemudian kita di sini titik lagi, as this file extension ya, seperti ini, kemudian semikolon. Baik, perhatikan ya, seperti ini. Jadi jika gambarnya sname-nya kosong, parameter sname-nya kosong, maka kita random gambarnya. Tapi kalau misalnya tidak kosong, kita gunakan sname, kemudian di ini ya. Nah, tujuannya supaya name gambarnya sama. Kita akan menggunakan name gambarnya di sini misalnya logo dot ekstensi filenya ya, JPG atau PNG di sini. Nah, berarti di sini kita tambahkan di create image-nya logo gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti ya, ini kalau fungsi ini dirubah, ini kan default name-nya, kita nggak perlu ngerubah upload sebelumnya karena nilainya default. Nah, ini kita buat seperti ini supaya nama gambarnya sama. Ketika misalnya ada upload lagi, dia nggak akan membuat gambar yang nge-rename gambar, ngupload gambar yang baru dan menumpuk di server. Pokoknya intinya supaya tidak menumpuk di server. Nah, sekarang udah ya seperti ini ya, sudah dimodifikasi kelas upload kelasnya. Kemudian teman-teman bisa selanjutnya ini ya, kita tes, oke? Kita agak sini, kemudian kita upload. Ini kan menumpuk di server ya, kita hapus dulu ya, hapus dulu di sini. Nah, di web, di folder web, di konten web, nah kita hapus dulu. Kemudian kita coba upload lagi di sini. Nah, logonya masih sama, admin nanti kita klik submit. Oke, upload logo berhasil ya. Di sini akan diberi nama yaitu logo.png. Nah, kalau misalnya diganti lagi, katakanlah diganti lagi, maka tidak akan menumpuk ya, karena sama langsung replace gitu. Submit, oke, maka tidak akan menumpuk di server gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya favicon ya.
Untuk favicon juga sama gitu ya, kita kopikan saja di sini, upload logo, kemudian new, di sini kita pastekan, kita tulis di sini logo diganti sama icon ya, icon, kita replace, Ctrl H, kemudian oke, nah ini namanya favicon aja, favicon ya, sorry jangan di set. Nah oke, seperti ini, upload icon, ini namanya icon, kemudian ini klinik icon, upload icon, isetnya upload icon. Oke, kayaknya udah fix ya, kita tinggal refresh aja, tadi udah ya. Nah ini kita kopikan lagi, karena udah di refresh, kita balikan ke sini, set. Nah oke, jadi gampang ya, tinggal ngerubah parameter logo jadi icon di file baru, nanti teman-teman tinggal di Ctrl H kemudian di refresh ya. Baik, ini udah, kita save dan kita tambahkan di sini ya teman-teman, sorry, di bagian index di sini adalah as this upload icon. Oke, seperti ini. Kita tes teman-teman, kita agasin dikit. Ulangi lagi di sini. Nah, di sini ada icon, kita upload. Di sini saya coba ikonnya mana ya? Kita cari di picture. Sorry, tadi saya udah nyiapin icon ya. Nah, ikonnya ini kita klik submit. Format gambar tidak sesuai, JPG atau PNG. Oke. Ini .ico ya. Saya tambahkan ekstensinya di sini supaya bisa upload ico. Di sini di bagian upload class kita modifikasi di sini ico. Oke. Kita ulangi lagi teman-teman. Upload di sini. Nah, oke, favicon.ico. Kita submit. Oke, data berhasil disimpan, teman-teman. Nah, ini udah ada. Nah, kita mau tambahkan ikonnya ke sini. Kita ke bagian template.php, kemudian di bagian sebelumnya href-nya ini kita ke path di sini. Sorry. href as-path di sini, kemudian tulis di sini pakai slash di sini ya, enggak ya? Kita tulis di sini as this info favicon ya, info klinik icon seperti ini. Oke, kita coba tes dulu teman-teman, kita agak reload di sini. Oke, masih menunggu ya. Kita lihat di sini. Oke, path-nya itu, sorry, ini masih ada yang salah karena path-nya. Mungkin nanti kan ini posisinya si ini tuh di-uploadnya di ini ya. Di bagian dalam, kalau misalnya ditaruh di dalam. Jadi mungkin path-nya agak relatif. Berarti di sini nanti path-nya tetap seperti itu. Kemudian di sini kita tulis content web slash seperti ini. Oke. Kita reload teman-teman di sini. Reload lagi. Oke. Ikonnya sudah berubah di sini teman-teman. Di content web favicon.ico seperti ini sudah ya. Kemudian kita mau tambahkan logonya di sini juga ya, teman-teman. Berarti di navadmin.php, navadmin.php di sini ada logonya ya. Logonya berarti dems. Nah, ini kita ganti path-nya jadi content web ya. Content web, kemudian php as this info klinik logo ya. Oke, seperti ini. Kita reload.
Oke, ini kita lihat FAT-nya apakah sudah berubah. Belum ya, belum berubah ya di sini FAT ikonnya. Ini bagian harusnya berubah ya. Mungkin karena ada di mungkin itu di bukan di sidebar tapi di header ya. Kita lihat di sini juga ya. Nah, di bagian ini mungkin di navbar header, mungkin di mana sih ya? Mungkin itu di bagian nav yang lain ya. Tapi ini partnya belum berubah karena ini di sidebar. Berarti kita tulis konten, tulis lagi selain di header, tapi di sidebar juga konten, web, kemudian PHP, STIS, info, kemudian apa itu tadi, klinik, logo. Oke. Kita reload lagi teman-teman. Oke, kita partnya udah berubah ya. Partnya di sini ada content/web/logo.png. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk sesi bagaimana pengaturan untuk profil klinik ya. Baik, nanti dilanjutkan lagi. Jadi sebenarnya kita mungkin nggak akan main season dulu. Jadi kita selesaikan dulu di modul-modulnya di sisi admin. Nanti sebenarnya modul yang mau saya tambahkan lagi yaitu untuk antrian ya, nomor antrian. Nanti sistem antriannya mau seperti apa, kemudian juga di dashboard ya, statistiknya mungkin kita sederhana aja pakai counting, tapi ini belum saya modifikasi ya teman-teman. Baik, nanti kita lanjutkan lagi.